Masya Allah, Bunda, Teteh sayang, bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa bertemu di majelis ilmu. Betul apa betul? Iya apa iya? Coba Ahilman mau tanya, kira-kira kita ini bertemu atau dipertemukan? Kira-kira kita ini berjalan atau diperjalankan? Kira-kira kita ini berkumpul atau dikumpulkan? Kalau pagi ini kita dipertemukan, diperjalankan, dikumpulkan, berarti ada yang mengatur semuanya. Betul? Siapa yang melembutkan hati kita? Siapa yang meringankan langkah kita? Siapa yang mempertemukan kita? Siapa yang mengumpulkan kita? Kudu yakin ya jawabannya, bahwa semata-mata kita ini bukan sekedar ingin dari kita saja, tapi lebih dari itu Allah mengizinkan kita untuk datang ke majelis ilmu. Betul apa betul? Kalau Bunda tanya, Ahilman, apa pesan yang ingin Allah sampaikan? Kenapa kita masih diizinkan oleh Allah untuk datang ke majelis ilmu? Salah satunya adalah karena Allah masih mencintai dan menyayangi kita. Jadi kalau Bunda tanya, apakah Allah sayang sama kita? Apakah Allah cinta sama kita? Coba dilihat saja nanti cirinya. Cirinya itu adalah ketika seorang hamba itu dimudahkan oleh Allah untuk datang ke majelis ilmu. Itu ciri ketika Allah mencintai seorang hamba. Maka jangan kaget kalau ibu-ibu senangnya pengajian, boleh apa enggak? Kalau ibu-ibu ngaji boleh apa enggak? Berarti tanda kalau ibu-ibu senang ngaji berarti ibu-ibu sedang dicintai sama siapa? Jelas atau tidak? Maka kebiasaan seperti ini jangan sampai ditinggalkan. Udah tuh jangan berisik, dah ini mah ngomongin yang lain, enggak ini mah ya. Jadi kalau Bunda ya dimudahkan sama Allah, pengen ngaji, datang ke majelis ilmu, berarti ini nikmat atau bukan? Rezeki atau bukan? Masya Allah, ini nikmat dan rezeki yang besar. Betul apa betul? Makanya sering Ahilman sampaikan, ada dua kata yang maknanya beda. Ada nikmat, ada nikmat. Ada apa? Ada nikmat, ada nikmat. Apa bedanya? Yang satu pakai ain, yang satu pakai qaf. Ada nikmat, ada nikmat. Apa bedanya? Kalau nikmat, setiap kebaikan yang Allah berikan kepada kita, yang setiap kebaikan itu menjadi jalan dekat ke Allah, itu namanya apa? Nikmat. Tapi kalau nikmat, setiap kebaikan yang Allah berikan dalam hidup kita tapi gak jadi jalan dekat ke Allah, namanya nikmat. Bahasa lainnya istidraj. 1, 2, 3. Jadi kalau Bunda, Teteh sayang, dikasih sesuatu yang baik-baik, tapi yang baik-baik itu tidak menjadikan jalan dekat ke Allah, namanya nikmat alias istidraj. Maka ingat ya, ukuran kemuliaan dalam pandangan Allah itu bukan diukur dalam dunia, bukan. Jadi kalau ada di antara Bunda, Teteh sayang, dikasih kekayaan, jadi orang kaya, punten mohon maaf, jadi orang kaya itu bukan ukuran kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mohon maaf, di sini ada yang dikasih kondisinya miskin. Mohon maaf, kondisi miskin itu bukan berarti kita dihinakan oleh Allah, bukan. Bukan tentang kayanya, bukan tentang miskinnya, tapi kemuliaan Allah itu diukur
ketika keadaan apapun menjadikan kita makin dekat sama Allah, itu namanya kemuliaan. Jadi kalau dikasih harta banyak, jadi jalan dekat ke Allah, bagus atau tidak? Itu kemuliaan. Dikasih harta banyak, tapi malah jauh dari Allah, itu bukan kemuliaan. Boleh jadi itu cara Allah menghinakan kita dengan harta yang diberikan kepada kita. Ada orang miskin, mohon maaf, miskin, tapi dengan miskinnya menjadikan dia makin dekat sama Allah, mulia dalam pandangan Allah. Jelas atau tidak? So, kira-kira Ustadz mau tanya, pilih ya, pilih mana bunda? Kaya gelisah, miskin tenang. Coba dipikir-pikir dulu jawaban teh ya, jangan langsung. Kaya gelisah apa miskin tenang? Ya. Sekarang pertanyaan kedua ya. Punya suami ganteng menggelisahkan atau abstrak menenangkan? Jawabannya apa? Ngaca atuh ya, jangan langsung wae. Jadi ya, nah artinya punten ya, kan setiap kita ingin jadi orang yang mulia, betul? Jadi kalau kita hidup itu kan ya sebagai manusia, ya sebagai manusia kita tuh pasti ingin menjadi orang yang mulia, betul? Nah, kata Allah dalam Al-Quran, siapa orang yang paling mulia di antara kamu? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang bertakwa. Yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu tunduk taat patuh kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, melakukan apa yang Allah cintai, meninggalkan apa yang Allah benci. Bagaimana agar kita bisa dapat ketakwaan ini? Pasti butuh ilmu, betul nggak? Butuh ilmu. Maka wajar orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah dua kategorinya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat siapa? Orang beriman di antara kamu sekalian dan berilmu di antara kamu sekalian. Berarti lihat, orang beriman itu akan makin baik imannya kalau ilmunya bertambah, betul? Orang itu ilmunya dikatakan bertambah ketika dengan ilmu itu semakin meningkat imannya kepada Allah. Kira-kira begitu. Maka bunda sayang, teteh sayang, kita tuh belajar bukan hanya untuk tambah pinter. Kalau tambah pinter mah, Google lebih pinter dibanding kita, betul? Kalau cuma tambah pinter mah, YouTube lebih pinter dibanding kita. Tapi kita tuh belajar biar tambah pinter, dengan pinternya jadi tambah benar. Karena banyak orang yang pinter belum tentu, tapi orang benar pasti. Nah, apa ukuran orang berilmu itu? Semakin dia berilmu, makin bertakwa kepada Allah, makin mulia hidupnya, makin baik akhlaknya, dan itulah yang akan mengantarkan kebaikan dalam hidupnya. Berarti bunda sayang, kenapa kita mau ngaji pagi ini? Karena kita pengen dapat kemuliaan dalam pandangan Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? Sepulang ngaji, hidup makin yakin, lapang, gak gelisah lagi, gak galau lagi, gak ngerasa tersakiti terus, gak paling banyak masalah, gak ngerasa paling banyak masalah. Kenapa? Karena Allah tuh maha baik. Betul apa betul? Allah itu maha baik. Saking baiknya kita tidak akan bisa menghitung kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bunda sayang, tolong catat ini baik-baik ya. Status hari Senin. Ya. Lupa ngomong apa tadi.
Ya, ya, ya. Gini ya, jika saat ini kita masih dikasih masalah yang berat gitu, tapi kita masih mau taat sama Allah, berarti kita masih dikasih nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi ya, jika saat ini kita dikasih masalah yang berat banget, tapi di saat itu kita masih dikasih kesempatan untuk taat kepada Allah, berarti kita masih dikasih nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda dikasih masalah, bunda masih mau sholat, berarti bunda masih disayang sama Allah. Bunda punya masalah, tapi bunda masih mau taklim, mau ngaji gitu ya, mau datang ke majelis ilmu, berarti bunda masih disayang sama Allah. Dan ternyata masalah kita tidak seberat apa yang kita khawatirkan. Justru yang sering kali membuat berat itu apa? Kekhawatiran yang kita tanam di hati kita. Betul apa betul? Maka bunda sayang, tolong catat ini ya. Kekhawatiran itu setengah dari penyakit, dan ketenangan itu setengah dari obat. Ulangi. Kekhawatiran itu setengah dari penyakit, dan ketenangan itu setengah dari obat. Biasanya yang bikin jadi penyakit itu karena kekhawatiran di hati kita. Maka mulai hari ini lebih tenang, lebih lembut hatinya. Bunda bilang begini, tenang aja, ada Allah gitu. Coba, tuh 2, 3. Tenang aja, ada Allah. Bunda misalnya mohon maaf, sekarang bisnisnya rugi. Apa kalimatnya? Tenang aja, ada Allah. Bunda sekarang teh punya suami bunda teh menguji banget sehati bunda. Apa kalimatnya? Tenang aja, ada Allah. Bunda punya suami bunda teh misalnya lagi digoda sama orang lain. Tenang saja, ada Allah. Niat. Soba, bunda makin mikirin, soba. Bunda lagi mikirin, ada masalah. Emang dipikirin masalah jadi sama selesai atau tidak? Gitu kan? Jadi tambah pusing kan? Atuh santai we. Dan takdir mah tidak akan pernah pergi dari kita, betul? Kalau sudah ditakdirkan untuk kita, gak akan pernah pergi dari kita. Kalau memang tak ditakdirkan untuk kita, pasti akan pergi dari kita. Terus kumaha tuh? Suami itu rezeki. Rezeki itu makin kita berikan, makin bertambah rezeki itu. Gitu. Sok. Jadi kalau ada yang suka sama suami kita, mangga. Sok, mangga silahkan. Kalau suaminya mau, ya silahkan. Daripada kita pusing, jangan menggenggam sesuatu seperti menggenggam pasir. Semakin kau genggam, semakin kau tak mendapatkan pasir itu. Set, digenggam pasir, gak dapat apa-apa. Udah. Nah, nanti kalau dibuka, ada mutiara, ada berlian. Betul apa betul? Makanya kalau sesuatu udah hilang, jangan dipikirin lagi, lepasin aja. Makin dilepasin, nanti Allah ganti dengan yang lebih baik. Siapa orangnya? Nah ini pertanyaannya. Saya juga nggak tahu. Belajar lebih tenang, setuju apa enggak? Nah, cara menenangkan hati itu datang ke majelis ilmu. Makanya mohon maaf, kalau bunda datang taklim dan tidak merasakan ketenangan, coba dievaluasi. Jadi misalnya ya, pulang taklim jadi tambah rusuh, jadi tambah riuh, jadi liar kiri itunya. Berarti ada masalah tuh. Iya. Jadi kalau bunda pulang taklim tuh jadi ngerasa, iya ya kok jadi asa berat, jadi riuh gitu. Hati jadi tepara ruguh. Coba dievaluasi. Tapi kalau sepulang taklim, iya ya,
kok adem ya, iya ya, namun orang asal liur dipikirkan kalau itu heunya namanya, jadi enjoy we gitu, enjoy we. Pulang dari sini jalan-jalan ke Ion belanja gitu we. Santai we, hidup mah santai, jadi pokoknya mah jadi hidup teh tenang we. Lihat orang yang lebih hartanya nggak jadi bikin iri, santai we. Lihat orang yang di bawah nggak dihina, santai we. Semuanya jadi bikin adem. Kenapa? Karena ilmunya nyampe ke hati, dan hati yang penuh ketenangan itu berarti tanda dia dicintai Allah Subhanahu wa taala. Gak sibuk sama dosa orang, gak sibuk sama aib orang. Kalau lihat yang lebih dewasa, yang lebih besar, dia bilang gini, oh dia usianya lebih besar dari saya, pasti amal solehnya lebih duluan dia dibanding saya. Ada yang lebih junior, dia lebih junior, pasti dosanya lebih duluan saya dibanding dia. Gitu. Jadi pulang tuh nggak akan jadi sombong, karena ada orang yang pulang ngaji sombong, ada nggak? Ada. Pulang ngaji ngobrol sama temennya, ece, naon? Kita mah alhamdulillah ngaji cunya. Insya Allah kita mah ahli surganya cunya. Terus bunda teh lihat orang teh direndahin, dia mah teu ngaji, dia mah enggak, dia mah enggak sibuk. Ada temennya, tinggalikeun, cetuti. Tara ngaji cetuti mah. Tara ngaji. Diajak ngaji teh haroreamu terus. Kamu senyum jumba, pertama saya tahu ngaji nanti. Jadi ya udah ya. Jadi lihat bunda ya, manusia pengen jadi apa? Mulia. Bagaimana cara mulia? Tingkatkan takwa. Bagaimana agar takwa terus bertambah? Tambahin ilmu. Berarti bunda sayang, setiap langkah bunda datang ke tempat ini, insya Allah mengantarkan kemuliaan dalam hidup kita. Mau hidupnya tambah mulia? Mau mulia di hadapan Allah? Mau diangkat derajat depan Allah? Mau. Bunda sayang, jangan ngejar kemuliaan depan manusia. Capek. Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada aja orang yang gak suka sama kita. Betul? Betul apa betul? Iya apa iya? Jangan ngejar kemuliaan dari manusia. Manusia mah yang benci sama kita akan terus benci, yang sayang sama kita juga nggak akan peduli dengan apa yang kita hadirkan. Terus gimana tuh Ustadz? Fokus aja, biar nilai sama Allah. Kalau Allah udah bilang kita baik, insya Allah kita baik. Manusia bilang kita baik semua, belum tentu baik di hadapan Allah. Manusia bilang kita hina semua, belum tentu kita hina di hadapan Allah. Biarin aja. Kayak bunda misalnya, mohon maaf, emang di antara bunda nggak bisa lepas dari hinaan? Pasti ada yang menghina, betul nggak? Ada yang komen, bunda pakai jilbab hitam panjang, disebut kamana atau Batman. Ayah. Ulah nyeri hati dikitukan. Sakit hati jangan. Bunda nanti pakai jilbab yang kembang-kembang, kamana atau taplak meja gitunya. Tenang we. Dah orang lain mah nggak akan tahu tentang kita, betul? Emang bunda taklim begini nggak ada orang yang nyinyir? Banyak. Betul nggak? Bunda taklim, bikin story misalnya ya. Sorry, Ahilman, misalnya Ahilman Fauzi. Ada teman yang komen, "Ece, kamu ngaji?" Iya, emang kumaha? Allah, maknya mana ngaji? Allah, coba. Orang teh kan tahunya kita teh siapa kan? Nggak pernah ngaji, tiba-tiba ngaji, bikin story, pasti ada yang nyinyir, betul nggak? Bunda jangan dibalas, jangan Allah ngaji ulah, daripada mana tuh ngaji? Atau sama aja gitu mas sama orang yang nggak ngaji.
Justru kalau ada orang yang menghina kita, nyinyirin kita, jangan balik nyinyirin lagi. Cie, ahli surga daripada mana ahli neraka. Jadi sama-sama kalau gitu mah. Jadi kalau dinyinyirin sama orang, balasnya Masya Allah, makasih, doain istiqomah ya. Segala wae maning ngaji. Ini atau doakan gitu. Santai. Halo, betul apa betul? Iya apa iya? Jadi Ahilman mau tanya, kita ngaji karena siapa? Untuk siapa? Dan cirinya, kalau bunda ngaji karena Allah, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tuh 2, 3. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Tuh 2, 3. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Status hari Selasa itu ya, bagus. Insya Allah. Baik.